dibuka dengan kejadian film sebelumnya, yaitu kota San Francisco yang sudah porak-poranda. Salah satu keluarga Mark Russell dan istrinya Emma Russell sedang mencari anak pertamanya, yaitu Andrew. Kemudian sang monster Godzilla pun muncul yang tingginya pada saat itu mencapai 108 meter. Rupanya kejadian ini adalah kejadian pahit yang dialami oleh Emma Russell, karena Emma pada saat itu kehilangan anaknya Andrew yang mati saat Godzilla bertarung dengan Mewtwo. Sampai-sampai berita di televisi juga menyampaikan bahwa seluruh umat manusia menyuarakan untuk memusnahkan Titan Godzilla. Masyarakat juga menuntut sebuah organisasi rahasia Monarch yang sengaja menutupi keberadaan para monster yang ada di bumi. Monarch adalah sebuah organisasi yang ditugaskan untuk meneliti dan mencari keberadaan monster kuno. Masih bersama Emma dan anaknya yang kedua, yaitu Madison. Madison sangat merindukan ayahnya. Kemudian Madison membaca email yang dikirim oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Madison juga mengatakan bahwa ia sangat khawatir dengan keadaan ibunya yang masih trauma dengan meninggalnya Andrew, kakak Madison. Trauma sang ibu membuat ia menyelesaikan sebuah alat yang bernama Diorca. Namun saat ingin membuka alat itu, mereka dikejutkan dengan suara misterius dan getaran yang berasal dari lab Monarch yang salah satunya berada di Tiongkok. Kemudian mereka menuju ke lab itu untuk melihat kondisi sebuah telur yang didiamkan selama puluhan tahun. Ternyata suara tadi adalah suara monster ulat raksasa yang mulai menetas. Monster tersebut mereka sebut dengan Mothra. Mothra yang baru menetas mengamuk karena terganggu dengan keamanan sistem di lab tersebut dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Emma kemudian mencoba menenangkan monster dengan alat tadi, Orca. Alat ini ternyata mampu menangkap gelombang atau ultrasonic bionik milik Mothra. Selain itu, alat ini juga mampu mengirimkan gelombang yang sama yang kemudian dapat diatur frekuensinya oleh Emma untuk menenangkan Mothra. Mothra yang sudah tenang pun ingin disentuh oleh Madison. Tiba-tiba pasukan teroris datang menyerang lab itu yang dipimpin oleh Alan Jonah, mantan prajurit Inggris. Kemudian scene berpindah dengan para senat dan organisasi Monarch yang sedang melakukan sebuah sidang. Bukan sidang skripsi ya. Monarch memberitahu bahwa mereka dapat menentukan Titan mana yang merupakan ancaman dan Titan mana yang dapat melindungi manusia. Namun pihak militer dan senat belum percaya terhadap Monarch. Salah satu anggota Monarch, yaitu Dr. Serizawa, mengatakan bahwa bom atom yang ditembakkan oleh militer AS terhadap Godzilla malah dapat membangunkannya dan meningkatkan mutasinya sehingga ia memiliki nafas radiasi atomik, yaitu nafas birunya. Dr. Serizawa mengungkapkan bahwa Godzilla bukanlah monster, ia adalah Titan yang dapat berdampingan dengan manusia. Jika manusia ingin selamat, maka manusia harus berdampingan dengan Godzilla, seolah-olah manusia adalah peliharaan Godzilla. Kemudian, Dr. Serizawa dan anggota Monarch lainnya pergi ke Colorado untuk menjemput Mark Russell. Mereka mengatakan bahwa Alan Jonah telah menyandra Emma Russell dan Madison. Alan Jonah adalah mantan prajurit Inggris yang kemudian membelot menjadi teroris yang mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan alam. Jonah mengincar alat di Orca untuk menggapai tujuannya. Monarch ingin menghentikan Jonah dengan merebut kembali alat itu. Jika Orca dapat ditemukan mereka, maka istri dan anaknya Mark juga dapat ditemukan. Ngomong-ngomong, Mark dan Emma sudah berpisah selama 3 tahun semenjak kejadian anaknya yang meninggal, Andrew. Kemudian mereka menuju ke Kastil Monarch yang bertempat di segitiga Bermuda. Monarch memberitahukan informasi bahwa hewan yang mereka lindungi di hutan Yunnan Tiongkok, yaitu Mothra, telah kabur dari lab. Mothra kemudian mulai berubah menjadi kepompong di air terjun, tak jauh dari wilayah tadi. Monarch mengetahui penyerangan itu dilakukan oleh Alan Jonah yang kemudian membawa Emma dan Madison serta Diorca tadi yang dapat melakukan komunikasi. Mark yang mengetahui alat itu membahayakan, ia menyuruh pihak militer untuk memusnahkan alat itu serta Godzilla yang telah mengakibatkan anaknya meninggal. Kemudian Jonah, Emma, dan Madison serta kelompoknya telah sampai ke Antartika. Mereka bertujuan untuk membangunkan sebuah monster kuno yang dibekukan oleh Monarch. Kemudian Emma menganalisis frekuensi monster itu dengan Diorca tadi. Kemudian scene berpindah ke markas Monarch di bawah laut bersama Dr. Serizawa, Mark, dan militer AS. Mereka mendeteksi detak jantung dan adanya gelombang radiasi yang dipancarkan oleh Godzilla. Mereka beranggapan bahwa Godzilla akan menyerang mereka. Namun ternyata Godzilla merasa terganggu dengan frekuensi yang dipancarkan oleh Diorca yang ada di Antartika. Mark mengetahui kalau Godzilla terganggu. Merasa terganggu dengan pancaran Diorca tadi, Godzilla pun menuju Antartika yang diikuti oleh Mark dan kawan militer lainnya menggunakan pesawat.
Setelah Mark dan lainnya sampai, Mark segera mencari Emma dan anaknya yang disusul oleh para tentara AS yang mencoba memburu kelompok Jonah. Kemudian Mark pun bertemu dengan Emma. Mark mengajak Emma dan anaknya untuk ikut bersamanya. Namun apa yang dilakukan Emma justru sebaliknya. Ia malah menghancurkan es yang membekukan monster itu dengan remote peledak. Seketika, es itu pun hancur meruntuhkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Mereka pun berusaha melarikan diri. Emma yang sudah sampai di pesawat bersama Jonah, kemudian ia membangunkan monster itu dengan diorka atas perintah Jonah. Wuju buset, ternyata kadal bunting pun bangkit. Maksud saya adalah Titan kuno yang bernama King Ghidorah dengan 3 kepalanya. Perlahan Ghidorah menghancurkan pangkalan itu dengan perintah alat diorka tadi. Saat ingin menghancurkan pesawat terakhir yang ditumpangi oleh Mark dan Serizawa, suara gemuruh dengan cahaya biru pun mendekati mereka. Ya, Godzilla datang di saat yang tepat. Godzilla mengaung dan Ghidorah menepakkan sayapnya hingga terlihat ukuran mereka yang sangat besar. Titan raksasa ini pun bertarung menunjukkan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Tak peduli di sekitar mereka ada manusia. Kasianlah mereka nggak dianggap. Namun sayang, Godzilla gagal menyerang Ghidorah dengan nafas atomiknya yang membuat Godzilla terjatuh ke jurang. Ghidorah yang merasa menang kemudian memangsa salah satu anggota Monarch yang akhirnya mereka diselamatkan oleh pesawat militer AS. Mark yang terhempas karena rudal, ia melihat Godzilla yang sudah bangkit yang akan menyerang Ghidorah. Namun Ghidorah melarikan diri. Kemudian scene berpindah ke pesawat militer yang terlihat Mark sudah terbangun. Kemudian ada saluran yang menghubungi mereka. Ternyata itu adalah Emma. Emma mengatakan bahwa populasi manusia di dunia sudah melebihi batas sehingga terciptalah polusi, kebakaran, perang, korupsi, dan semua ini adalah ulah manusia. Emma bertujuan untuk merilis atau melepaskan para titan di bumi untuk menghancurkan populasi manusia, menyeimbangkan dunia, dan kemudian kota-kota yang hancur akan tumbuh kembali dengan pancaran radiasi alami yang berasal dari para titan itu. Mark dan Serizawa menganggap tujuan Emma akan membahayakan umat manusia dengan memanfaatkan titan-titan itu. Emma juga mengatakan bahwa ia telah mempelajari sesuatu setelah kematian Andrew. Ia harus berbuat sesuatu agar kematian Andrew tak sia-sia. Mark pun mengatakan kepada Emma bahwa tujuan Emma tidak akan membuat Andrew kembali. Namun Emma tetap kepada prinsipnya. Ia akan membangunkan seluruh Titan dan menyarankan mereka untuk berlindung. Kemudian di suatu tempat, yaitu di Meksiko, sebuah penahan yang ada di gunung mulai hancur sehingga masyarakat ketakutan akan terjadi letusan gunung api. Namun ternyata itu adalah ulah kelompok Jonah. Kemudian Emma sudah bersiap untuk membangkitkan Titan berikutnya. Namun Madison mencoba menghalangi bahwa cara ini bisa jadi akan salah. Namun Jonah mengatakan kepada Emma bahwa ini semua adalah rencana Emma. Ternyata Emma lah yang mendatangi Jonah untuk membantu melakukan ambisinya. Yang akhirnya Emma tetap membangunkan Titan yang ada di gunung api Meksiko itu, yaitu Rodan, dengan julukan The Fire Demon atau Iblis Api. Melihat Rodan bangkit, pesawat tempur pun mulai menyerang Rodan. Scene berpindah ke pesawat bersama Mark dan yang lain. Mereka mendeteksi adanya angin topan yang bergerak cepat. Namun itu bukanlah angin topan. Itu adalah Ghidorah yang sedang menuju ke tempat itu. Mereka mencoba memancing Rodan agar mau mengejar pesawat mereka yang nantinya akan dipertemukan dengan Ghidorah. Scene kejar-kejaran pun diperlihatkan di sini. Visual efek yang menakjubkan dengan Rodan pun sangat epik di sini dengan menghancurkan beberapa pesawat tempur. Ternyata usaha mereka berhasil mempertemukan Ghidorah dan Rodan yang akhirnya mereka bertarung. Di samping itu, pimpinan militer AS menghubungi Kolonel Foster. Ia memberitahu bahwa pihaknya telah meluncurkan rudal prototipe oksigen yang akan segera menghancurkan para Titan dan makhluk apapun yang ada di sekitarnya yang berjarak 2 mil. Namun tiba-tiba Ghidorah menyusul pesawat mereka dari belakang. Di saat yang tepat, Godzilla datang dan menyerang Ghidorah. Mereka pun bertarung di dalam air. Godzilla berhasil memutus kepala Ghidorah. Dari udara, tampak rudal oksigen itu datang meledakkan mereka berdua. Kemudian laut pun sudah dipenuhi oleh ikan mati setelahnya. Ternyata Ghidorah berhasil selamat, namun tidak untuk Godzilla. Pesawat mereka mendeteksi radiasi atomik Godzilla melemah dan jantungnya yang juga melemah. Dan Godzilla pun mati. Kemudian scene berpindah bersama King Ghidorah yang mulai berdiri di gunung bagaikan raja. Dan King Ghidorah mencoba mengaung untuk memanggil para Titan di seluruh dunia. Auman Ghidorah ternyata mengundang Titan di seluruh dunia. Beberapa di antaranya yaitu Titan Scylla yang ada di Arizona. Kemudian ada Titan Methuselah yang menyerupai gunung yang berada di Jerman. Selanjutnya adalah Titan Behemoth yang menyerupai gorila raksasa dengan gadingnya. Dan yang terakhir adalah Mewtwo. Kemudian scene berpindah ke Emma dan Jonah. Madison melihat ibunya dan mengatakan ibunya benar-benar monster.
Singkat cerita, di wilayah Yunan, Cina, Mothra yang sudah terbangun dari mutase kepompongnya pun berubah menjadi kupu-kupu raksasa. Kupu-kupu bersayap elegan dan menawan. Kemudian, scene berpindah ke pesawat bersama Dr. Serizawa dan Mark yang sedang berbicara dengan Dr. Chen. Dr. Chen mengatakan bahwa King Ghidorah bukanlah makhluk yang berasal dari bumi, melainkan alien yang datang dari sebuah bintang yang jauh yang menganggap dirinya adalah King. Namun bagi para Titan, ia adalah false king atau raja palsu. Namun keadaan sekarang berubah. Ghidorah adalah pemilik kekuasaan atas bumi. Moskow, Washington DC, London, Brazil, Mesir, dan Jerman telah diserang oleh para Titan Behemoth, Sila, Muto, dan Methuselah. Semua para Titan memporak-porandakan kota-kota itu hingga menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Ya, karena perintah auman dari The Alpha baru atau false king Ghidorah. Serizawa menganggap hanya Godzilla yang sanggup melawannya, namun Godzilla sudah tertembak oleh rudal oksigen. Mark yang tak mau berdiam diri, kemudian ia pergi mencari putri dan istrinya, Emma. Saat ingin pergi, Mark melihat sebuah cahaya yang datang dari langit. Ternyata cahaya indah itu adalah Mothra, Queen of the Monster, julukan yang diberikan oleh Dr. Chen. Auman Mothra di film ini seperti alunan suara dengan frekuensi yang indah dan tinggi, membuat para awak pesawat merasakan ketenangan. Ternyata frekuensi itu Mothra gunakan untuk berkomunikasi dengan Godzilla. Mark dan para awak kapal yang mengetahui jantung Godzilla masih berdetak mencoba membangkitkan Godzilla dengan nuklir. Ya, radiasi nuklir mampu meningkatkan nafas atomiknya hingga meningkatkan powernya. Mereka pun menuju lokasi Godzilla yang dituntun oleh signal yang diberikan oleh Mothra. Scene berpindah ke markas Alan Jonah. Madison yang kecewa dengan sikap ibunya mencoba melarikan diri ke Boston dengan membawa The Orca tadi. Kemudian Madison menuju ke stadion dan pergi ke lantai atas. Ternyata di atas adalah tempat studio penyiaran. Kemudian Madison menggunakan The Orca untuk menenangkan dan menjinakkan para Titan yang menyerang di berbagai negara tadi, Behemoth, Sila, dan Titan yang lain. Scene kembali ke kapal selam tadi bersama Mark dan Serizawa. Kapal selam mereka ternyata mengalami kerusakan setelah terbentur dengan pusaran bawah air yang membuat senjata nuklir tidak bisa digunakan. Namun Serizawa mengajukan diri untuk masuk ke lokasi Godzilla yang sedang hibernasi dengan membawa nuklir bersamanya. Serizawa pun sampai ke lokasi Godzilla yang terbaring lemah. Perlahan Serizawa menaiki tangga dengan hawa panas yang tinggi. Kemudian ia menyalakan nuklir dengan waktu hitung mundur. Serizawa mendekati Godzilla dan mengucapkan kata terakhirnya. Ledakan itu pun membuat kapal selam terpental ke daratan. Mark dan yang lain keluar dari kapal selam. Perlahan terlihat pusaran air dan muncullah The Big Titan Godzilla dengan nafas atomiknya. Kemudian Godzilla menuju lokasi The Orca yang dipancarkan oleh Madison di kota Boston tadi. Militer dan pemerintah yang tadinya ingin menyerang semua Titan, kini pihak militer membantu Godzilla melawan The False King Ghidorah. Scene kembali bersama Emma yang hendak mencari anaknya, yaitu Madison. Ia menyadari kesalahannya dan tak mau kejadian yang menimpa Andrew terjadi pada Madison. Jonah yang tadinya menghalangi, ia pun membiarkan Emma pergi karena Jonah telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Scene kembali ke Madison yang berada di atap. Ia menyadari bahwa ada Titan yang akan datang. Badai pun tiba. Ia pun segera kembali ke studio. Setelah kembali, tiba-tiba King Ghidorah datang mencari sumber suara The Orca. Madison pun melepas pengeras suara The Orca. Ghidorah yang mengetahui The Orca di dalam, ia langsung menyerang Madison dengan nafas petirnya, membuat Madison melarikan diri keluar dan membuang The Orca. Ghidorah pun akan menyerang Madison, yang akhirnya Godzilla datang tepat waktu menyelamatkan Madison. Scene yang benar-benar menggelegar dan membuat saya wow pun diperlihatkan di sini. Godzilla datang bersama pasukan militer di sekelilingnya. Wow, keren. Akhirnya penentuan The New Alpha akan dipertaruhkan di sini, Godzilla atau The False King Ghidorah. Di awal pertarungan, Godzilla berada di puncaknya. Yang lebih wow-nya lagi, Mothra datang membantu Godzilla melawan Ghidorah. Namun Mothra diganggu oleh Rodan yang saat ini di pihak Ghidorah. Kemudian Emma datang menjemput Mark untuk mencari anaknya. Godzilla yang sudah mencapai batas radiasi atomiknya mulai lelah dan melemah. Ditambah lagi Ghidorah menyerap listrik seluruh kota Boston yang membuat ia pulih kembali. Di samping itu, Mothra juga sudah hampir tak berdaya melawan Rodan, yang akhirnya Mothra berhasil melumpuhkan Rodan.
Tak jauh dari tempat itu, Emma dan Mark berhasil menemukan Madison bersama The Orca yang telah dibuangnya tadi. Namun, mereka melihat Godzilla yang sudah lemah dibawa terbang tinggi oleh Ghidorah dan menjatuhkannya dari ketinggian. Efek awan dan petir pun terlihat menakjubkan di sini, dan Godzilla pun jatuh tak berdaya. The Queen of Monster, Mothra, mencoba melindungi Godzilla dengan menyerang Ghidorah. Namun, Mothra hancur dengan nafas petir Ghidorah. Akan tetapi, serbuk-serbuk dari Mothra yang hancur jatuh tepat di atas Godzilla. Godzilla pun menyerapnya. Ghidorah yang tahu Godzilla akan bangkit dengan kekuatan barunya, ia segera menyerap tenaga Godzilla. Di saat Ghidorah menyerap, Emma dan Mark merencanakan untuk mengalihkan perhatian Ghidorah dengan memanfaatkan The Orca dan membawa Ghidorah terkecoh sehingga Godzilla mempunyai waktu untuk bangkit. Usaha mereka berhasil. Emma menyuruh Mark dan Madison untuk meninggalkannya. Emma akan melakukan tugas akhirnya dengan memancing Ghidorah mengikutinya sampai jauh. Namun Emma terjatuh karena petir Ghidorah. Saat ingin menyerang Emma, Godzilla datang dengan skin barunya, Godzilla Burn. Dengan memancarkan Atomic Burn, Godzilla membuat Ghidorah hangus terbakar dari sayap hingga kepala Ghidorah. Lalu Godzilla yang marah menginjak Ghidorah hingga terjadi sebuah ledakan atomik. Kemudian scene diperlihatkan kepala Ghidorah yang masih tersisa yang akan dilahap oleh Godzilla. Lalu scene diperlihatkan kembali dengan para Titan yang datang, mulai dari Behemoth, Scylla, Muto, dan Rodan. Scene diakhiri dengan auman menggelegar dari The King of Monster, Godzilla.